Pemirsa, kisah kali ini merupakan kejadian nyata yang dilaporkan kepada saya, dan itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Kejadian berawal dari sebuah kelurahan di Kota Salatiga, Kelurahan Bugel, ini termasuk wilayah Kecamatan Sidorejo. Warga di kelurahan itu seorang guru pegawai negeri sipil di sekolah negeri di Kota Salatiga. Suatu sore sekitar jam 2 siang itu kedatangan seorang tamu namanya Marno. Ini kebetulan Arni dan Marno itu dulu teman kuliah, satu angkatan, satu jurusan, dan boleh dikatakan selalu di kelas yang sama, sehingga terjadi persahabatan yang sangat akrab. Tetapi sejak wisuda, sejak lulus dari perguruan tinggi itu 15 tahun yang lalu, ya, sekitar 15 tahun yang lalu atau 15 tahun sebelum kejadian ini terjadi, mereka boleh dikatakan tidak pernah komunikasi lagi. Jadi biasalah, meskipun akrab zaman kuliah, setelah lulus itu mereka masing-masing disibukkan dengan urusan rumah tangga maupun urusan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi tentu saja karena sudah lama, sekitar 15 tahun tidak bertemu, Arni sangat senang, ya. Apalagi yang namanya Marno ini dikenal humoris dan serba baik hati. Jadi termasuk teman yang disenangi teman-temannya. Jadi mereka ngobrol, bernostalgia, teringat zaman dulu, masih zaman peloncoan, teringat adanya dosen-dosen yang dikenal baik hati. Ada juga dosen yang dianggap killer, absennya kalau tidak sekian persen tidak boleh ikut ujian. Kalau nekat ikut ujian ya betul-betul diberi nilai E, alias tidak dikoreksi. Jadi kalau khusus dengan dosen ini itu boleh dikatakan kelas penuh kehadiran mahasiswa. Mereka juga ngobrol zaman masih KKN di sebuah pelosok di daerah Kabupaten Sragen dan sebagainya. Jadi ngobrol, tertawa, gembira dan sebagainya. Kemudian tahu-tahu ini putranya Arni, ya, yang masih sekolah di PAUD, pendidikan anak usia dini, itu keluar. Ini mungkin mau meminta sesuatu kepada ibunya Arni. Oleh Arni, ini anaknya kecil yang namanya Aryo itu disuruh jabat tangan dengan temannya. Ini om, teman mama, ayo jabat tangan. Tapi ternyata anaknya yang PAUD ini kelihatan sangat ketakutan, tidak mau jabat tangan, bahkan sepertinya takut sekali memandang teman mamanya, ya. Jadi tidak berani memandang, malah kemudian lari masuk ke dalam, jadi meninggalkan ruang tamu. Jadi ya mereka ngobrol waktu itu, ya, oleh Arni, Marno sudah ditawari makan siang dan sebagainya, tapi Marno tidak mau, katanya
dalam perjalanan mencari rumah Arni itu sudah mampir di sebuah rumah makan Padang. Jadi sudah makan, sehingga waktu masuk di rumah Arni itu betul-betul sudah dalam keadaan kenyang. Jadi ngobrolnya masih lama, ya masuk akal lah, kan sudah bersahabat sejak masih kuliah. Jadi suka duka bersama ya. Jadi ada juga yang satu materi difotokopi rame-rame dan sebagainya. Jadi mengenang zaman masih mahasiswa. Kemudian sekitar setelah terdengar adzan asar agak lama, ya kira-kira jam 5, ini Marno berpamitan. Ya alasannya nanti akan pulang ke Pekalongan ya. Jadi Marno ini sejak masih kuliah sampai selesai kuliah dan bekerja juga di kota Pekalongan. Jadi boleh dikatakan tidak merantau, tidak pernah merantau. Jadi kembali ke Pekalongan. Nah, Arni ya sangat senang ketemu dengan sahabatnya. Kemudian sekitar setelah sholat Isya ya sekitar jam 8 malam, Arni iseng-iseng ya nelpon temannya, ya anak putri juga, mahasiswi juga, sahabat teman sekelas, yang kebetulan tinggal sekota dengan Marno. Jadi ya ini dengan temannya ini yang namanya Neti, itu memang lama tidak pernah komunikasi ya. Tadi alasannya juga karena sama-sama kesibukan pekerjaan mereka. Kemudian Arni memberitahu Neti, ya, Net, ini tadi Marno baru saja mampir ke rumah saya. Jadi datangnya sekitar jam 2 ya, sampai sekitar jam 5 atau 4 tadi, lupa. Kemudian waktu itu nelpon nanti sekitar jam 8, pokoknya sholat Isya sudah lewat agak lama. Jadi kebetulan Neti ini juga tinggal sekota dengan Marno. Kemudian cerita, wah tadi saya ngobrol macam-macam dengan Marno. Pokoknya seperti zaman masih kuliah dulu. Ya. Kemudian Neti ya terkejut. Pakai bahasa Jawa, "Ndak iya, apa benar begitu?" Ya ndak iya. Terus Neti memberitahu ke Arni, ya, loh, Marno itu sudah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi sudah meninggal 3 bulan yang lalu, dan itu saya juga minta maaf, lupa tidak memberitahu kamu. Artinya kamu ini adalah Arni. Ya, Arni juga terkejut, ternyata Marno sudah meninggal. Malah Neti menambah keterangannya, tadi setelah sholat maghrib sekitar jam 6:30 itu baru saja dilaksanakan tahlil, mengirim doa, memperingati atau mengirim doa meninggalnya Marno yang ke-100. Jadi tadi kalau dalam bahasa Jawa itu tadi nahlil Marno. Jadi itu hampir semua tetangga satu RT diundang semua, dan karena saya juga akrab dengan keluarga orang tuanya Marno, saya juga ikut diundang. Jadi di sana ya meskipun yang tahlil itu bapak-bapak, itu saya paling tidak ya bisa bantu menyiapkan minum untuk para tamu dan sebagainya. Ya tentu saja Arni terkejut, ternyata tamu saya tadi sudah meninggal dunia. Kemudian lalu itu anaknya yang masih PAUD, Aryo, itu dipanggil, "Aryo, sini,
kamu tadi mengapa tidak mau jabat tangan dengan Om teman mama itu? Dijawab, saya takut sekali mama, itu wajahnya mengerikan sekali, seperti monster atau seperti sudah busuk-busuk, seperti di film-film TV itu wajahnya mengerikan sekali. Ya, jadi ya pemirsa, jadi di sini ternyata orang yang sama terlihat oleh Arni itu sebagai seseorang yang normal, tapi bagi anak kecil ini yang ternyata kelihatannya bahwa wajahnya itu sudah rusak parah. Ya mungkin itu gambaran jenazah yang sudah membusuk setelah dimakamkan 100 hari. Jadi demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.